Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram fasa dan uji struktur mikro. Jadi, apa itu diagram fasa? Jadi, kita di sini hanya fokus pada diagram fasa baja paduan, di mana di sini terdiri dari paduan besi ya, unsur besi dan dia unsur karbon. Jadi ada dua jenis unsur yang dipadukan. Di sini ada unsur besi Fe dan unsur karbon atau C. Nah, di sini bisa terlihat di diagram fasa Fe3C ya. Jadi di sini ada steel dan cast iron. Jadi di sini ada baja dan cast iron atau besi tuang ya, besi tuang. Jadi di sini carbon content present by weight-nya. Jadi berdasarkan masanya di sini, di mana di sini ada 0,5% sampai sekitar 6%. Jadi di sini kita bisa lihat pada temperatur derajat Celcius yang bagian kanan ya. Jadi pada temperatur derajat Celcius di sini baja dibagi menjadi baja hypoelectroid, di mana batas dari paduan karbonnya sekitar 0,83% dan hyperelectroid, di mana dia dari 0,83% sampai 2%. Jadi yang menjadi fokus di sini sebelum kita membaca diagram, kita harus paham terlebih dahulu ya, mana itu sumbu X dan mana itu sumbu Y. Jadi sumbu X itu dia menunjukkan apa? Di sini dia menunjukkan paduan karbonnya dia seberapa besar ya. Beratnya, masanya dia berapa besar. Kemudian di bagian kanan dan kiri dia menunjukkan temperaturnya atau temperatur pemanasannya di sini ya. Pemanasannya dia sampai berapa derajat Celcius. Jadi kalau yang kiri dia pakai Fahrenheit, kalau yang kanan dia pakai Celcius. Jadi di sini paduan paling kecilnya dari karbon sekitar 0,008%. Dimana di sini dibagi lagi pada titik 410 derajat Fahrenheit dia disebut sebagai A0, kemudian pada 723 derajat Celcius atau sekitar 1333 derajat Fahrenheit, di mana disebut sebagai garis A1 ya. Garis A1 di sini ia menunjukkan bahwa sudah ada perubahan fasa, di mana fasa yang sebelumnya dia berupa perlit dan ferit ya, perlit dan ferit, dimana kalau diuji struktur mikro dia terlihat seperti bagian gelap dan terang. Jadi setelah perlit dan ferit dia akan naik lagi sampai temperatur di atas 723 derajat Celcius, dia akan merubah menjadi alfa dan gamma, di mana alfa di sini adalah ferit ya lambangnya, kemudian gamma di sini dia menunjukkan perubahan fasa menjadi austenit. Kemudian naik lagi terus-menerus. Jadi fokusnya di sini kita di hypoelectroid ya, di baja karbon rendah di sini. Dia terus naik sampai menjadi austenite solid solution of carbon in gamma iron. Jadi di sini dia sudah berubah menjadi full austenite fasanya. Kemudian dari full austenite dia berubah menjadi delta iron. Jadi perubahan temperatur pemanasan serta perubahan paduan karbon yang diberikan pada suatu paduan di sini tentu saja dia akan mengubah dari diagram struktur, bukan diagram tapi fasanya, fasa dari paduannya. Jadi kita bisa lihat di sini semakin tinggi temperatur pemanasannya, otomatis perubahan fasanya dia juga akan semakin besar. Sebegitu juga dengan semakin tinggi paduan karbonnya, dia juga akan mengalami perubahan fasa yang berbeda. Selanjutnya di sini lebih jelasnya ya, kalau misalnya diuji struktur mikro atau metalografi, di sini bisa dilihat bahwa dari struktur mikro paduan, di mana dia yang mengalami beberapa penambahan karbon, ya persen karbon, serta temperatur pemanasan yang berbeda, akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Karena apa? Karena fasa yang dihasilkan juga berbeda. Di mana di sini komposisi dari 2% ke atas dia sudah masuk menjadi cast iron atau besi tuang. Di mana di sini cenderung karakteristik dari paduannya adalah keras dan bekas. Jadi di sini ada berbagai macam jenis fasa, di mana diantaranya adalah perlit dan ferit ya. Di sini bisa dilihat perlit dan ferit. Kemudian ada perlit dan sementik,
Jadi perlit dan sementit di sini ada perubahan jumlah paduan karbonnya yang dipadukan serta temperatur pemanasannya. Kemudian di sini ada austenit, ledeburit, dan sementit dan lain sebagainya sampai dia berubah menjadi liquid, sampai dia berubah menjadi cair. Selanjutnya di sini contohnya ya, jadi pada low carbon steel, di sini pada baja karbon rendah, perlit dia adalah bagian yang gelap, ya. Kemudian ferrit, ya, fasa ferritnya dia adalah bagian yang terang. Nah ini untuk yang medium carbon steel, jadi sama dengan yang sebelumnya baja karbon rendah, ya. Di sini untuk yang medium carbon steel, yang gelap dia adalah berupa perlit, di mana perlitnya dia semakin banyak karena jumlah paduan karbonnya juga semakin banyak. Kemudian bagian yang terang, ferritnya dia akan semakin sedikit. Nah ini contoh untuk perlit, dia semakin kasar, semakin banyak bagian gelapnya. Kemudian ini contoh dari beberapa bahan yang digunakan pada uji struktur mikro, di mana di sini ada nitral, asam nitrat plus etanol. Jadi untuk eksa ya, etching maksimal sekitar 2 detik pencelupan ya, bukan direndam tapi dicelupkan. Dan di sini etanolnya dia untuk mencuci material atau baja karbon yang dia sudah dicelupkan pada larutan nitral, pada larutan eksa. Fungsinya kita melakukan eksa di sini adalah untuk mengkorosikan materialnya supaya material tersebut nanti saat dilihat dengan mikroskop, struktur mikronya itu terlihat. Selanjutnya di sini hasil uji struktur mikronya ya. Contoh dari medium karbon di sini terlihat bahwa bagian perlitnya, bagian gelapnya dia lebih banyak dibanding bagian terangnya atau ferritnya. Nah ini untuk praktikum struktur mikro, jadi tujuannya adalah mengetahui struktur mikro, struktur ferrit atau fasa ferrit pada baja, serta mengetahui fasa perlit pada baja. Jadi ini kita fokus pada baja karbon rendah dan baja karbon tinggi. Nah ini beberapa bahan yang digunakan adalah low carbon steel atau baja karbon rendah, kemudian medium carbon steel, ada baja karbon menengah, kemudian amplas dengan berbagai grade yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meratakan permukaan material dan menghaluskan permukaan material serta autosol nanti untuk memberikan kesan bersih, bukan hanya kesan tapi bersih, mengkilap dari material yang sudah diamplas sehingga mudah untuk dikoreksikan, mudah untuk dilakukan eksa. Nah, alatnya di sini tentu saja safety equipment, gerinda, polisher, mikroskop untuk melihat hasil uji metalografi atau struktur mikro serta komputer. Nah, ini pelaksanaannya menggunakan safety equipment. Tentu saja menggunakan kacamata, safety suit, kemudian jas praktikum, kemudian melakukan pengujian mikro, kemudian di sini amplasnya dari grade rendah sampai grade tinggi dan masing-masing 10 menit. Kemudian sampai permukaan itu rata, halus, dan tidak ada goresan. Jadi goresan hasil dari pengamplasan tentu saja akan mempengaruhi hasil pengujian uji struktur mikro. Kemudian di sini polis permukaan logam dengan alkohol dengan polisher mesin sampai mengkilap seperti kaca, dan di eksa 3% asam nitrat plus 97% etanol. Fungsinya tadi untuk mengkorosikan sehingga permukaan menjadi agak buram dan dicuci dengan etanol. Kemudian dilihat dengan mikroskop sampai terlihat struktur mikronya yang tadi sudah diperlihatkan, ada ferrit dan perlit, di mana ferrit adalah bagian yang terang, perlit adalah bagian